timnas versus Bahrain dan wasit memihak salah satu tim. Tanggapan kamu itu seperti apa? Aduh, aku ingin berkata kasar rasanya. Aku sih sebenarnya nggak nonton full ya, cuman waktu itu karena aku lagi ada meeting, terus apa? Tapi aku pantau terus dari Google ininya skornya karena kan berisik ya kalau lagi meeting. Dan itu ngeselin banget sih. Entah entah apalah maksudnya. Gue denger juga bahwa ada peraturan memang dari FIFA bahwa mungkin ya pertambahan waktu itu bisa aja terjadi gitu. Maksudnya dari yang 6 menit itu terus tiba-tiba jadi berapa gitu. Tapi biasanya nggak jauh dari situ. Misalkan lewat 1 menit kek, nggak yang lewat sampai 101 menit gitu. Berarti kan bedanya sekitar 5 menitan gitu kan. Dan itu sangat terlihat banget bahwa pihak wasit itu sangat sangat apa ya, memihak ke pihaknya Bahrain gitu loh. Jadi ya aku sih ngelihatnya kemarin, ngelihat pemain-pemain Indonesia tuh kayak ya ampun percuma banget latihan kerja keras, latihan untuk menang, latihan untuk segala macem, melatih refleks, melatih apa gocekan, melatih refleks kiper gitu-gitu yang kalahnya tuh cuman karena hal itu gitu loh. Jadi kayak gak make sense. Harusnya dari menit 97 tuh udah perit-perit karena pemain juga udah menyadarkan dan kita semua sadar banget bahwa itu udah lewat jauh banget ininya menitnya gitu loh. Dan akhirnya malah tercetak gol dari Bahrain dan anehnya lagi itu banyak yang nyari tayangan ulangnya untuk pihak apa golnya Bahrain. Misalkan kan biasanya kalau kalau apa kalau gol itu kan pasti ada beberapa angle kamera. Misalkan kita mau lihat nih golnya dari sisi mana aja nih. Biasanya kan ada. Ini tuh nggak ada, cuma satu itu doang. Jadi benar-benar aneh karena kita kelihatnya waktu itu tendangannya si itu operan dari sundulan siapa ya waktu kemarin itu ya, ya kayaknya itu sisinya offside gitu loh. Jadi harusnya nggak kayak gitu sih. Padahal prediksi gue tuh kayaknya bener deh kemarin Padahal dua tayangan satu atau dua kemarin kosong. kamu prediksinya 2-1 Iya, ya. prediksinya Itu dua benar. satu atau 2-0 ya tipis tapi yang penting pasti menang gitu. Jadi gue ikutan gondok sih kemarin. Nah, untuk nanti keputusan yang diambil AFC dan FIFA terkait yang kita layangkan, maksudnya keberatan yang timnas layangkan ini, mungkin kamu sendiri punya harapan seperti apa? Ya siapa sih yang nggak berharap kalau gol terakhir itu bisa dianulir gitu loh. Karena kan biasanya harus apa ya, dalam satu pertandingan mungkin match sudah selesai tapi kan pasti ada evaluasi dong harusnya ya. Ada evaluasi dan pasti akan ditanya juga wasit kenapa lu memutuskan seperti itu, kenapa lu kasih kartu kuning, kenapa lu kasih kartu merah ke pelatih gitu-gitu kan. Yang harusnya apa ya, ada satu kebijakan lah ya dari FIFA atau AFC gitu untuk menganulir gol terakhirnya dari Bahrain karena memang udah lewat menitnya, terus gol nggak lama ya udah selesai gitu loh. Jadi kan aneh banget gitu. Jadi ya pasti kalau dari warga Indonesia ya khususnya pasti akan berharapnya bahwa FIFA itu akan menindak tegas salah satu wasitnya. Terus dicari tahu juga mungkin memang ada permainan money politik di situ gitu loh karena si wasit apalagi tujuannya kalau membela itu gitu loh selain 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 ini ya gitu karena walaupun dia dari Bahrain pun misalkan si wasitnya ya dia harus bersikap netral gitu loh, nggak boleh dia juga membela dengan asas pribadi bahwa gue dari negara ini misalnya gitu ya. Ya pastinya harapannya itu dan gue juga banyak lihat bahwa itu sangat tersorot bahkan mendunia gitu ya. Mendunia dari negara-negara lain juga itu banyak yang memang mempermasalahkan itu dan berharapnya memang itu dianulir gitu. Untuk nanti Indonesia versus Cina di hari Selasa nanti, prediksi kamu seperti apa? Ya itu harapan harapan lain dari yang sebelumnya ya. Hmm. Semoga sih dengan kekalahan kemarin apa maksudnya dengan skor yang sama kemarin gitu ya mungkin nggak nambah poin banyak terus dengan sikap wasit yang seperti itu tidak membuat mental juaranya Indonesia ini tidak goyah gitu loh. Jadi tetap dengan mental yang sama kita harus menang, kita harus bisa lolos ke Piala Dunia.
Ya harapannya sih Indonesia nanti melawan Cina itu bisa menang. Kalau prediksi gue ya maybe sekarang gue harus lebih yakin lagi karena kalian harus lebih kuat lagi. Cina itu lawan yang berat. Mungkin bisa di 3-1 atau 2-1 lagi deh. Tipis aja nggak apa-apa atau 1-0 juga nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten bisa menang gitu loh permainannya. Berita tadi nih Bang, kehadiran Devin Dix ini akan menjadi kekuatan baru bagi timnas. Mungkin kan tanggapannya seperti apa? Ya pokoknya siapapun yang hadir, pokoknya Bhinneka Tunggal Ika aja, apapun apa rasnya atau apanya gitu ya. Pokoknya kalau memang udah membela Indonesia, ya semoga bisa menjadi satu kesatuan yang kuat supaya bisa menjalin kerjasama yang sangat hebat sehingga kita bisa menuju satu titik utama yaitu menjadi juara. Nah, kita review soal episode Cinta Yasmin kemarin. Hmm. Dirga berteman dengan Romeo. Romeo makin bisa menggombal nih. Terus kan kemarin sempat penonton banyak yang kecewa soalnya pertunangannya si Rangga dan Yasmin katanya mau dimajukan. Dipercepat maksudnya ya. Dipercepat. Jadi kemarin kan aku juga udah ya apa ya kayak sebagai teman sama Romeo ya sebenarnya kan waktu dia menang dari Muay Thai atau tanding gitu boxing ya atau Muay Thai itu si Romeo menang dan akhirnya si Rangga mengaku kalah kan dan harusnya dia menjalankan apa yang jadi ucapannya dia tapi di situ Dirga juga yakin bahwa Rangga itu nggak kayak gitu dia kayaknya nggak bisa dipegang dia omongannya akhirnya bener lah terciptalah kalau misalkan si Rangga itu beneran melamar Yasmin akhirnya tapi ternyata yang terbersit di Yasmin itu justru berbeda gitu bukan yang karena cinta sebenarnya tapi lebih kayak dia memang mau menjalankan satu misi sebenarnya untuk mencari tahu tentang bukti apa lagi yang bisa dia cari untuk bisa mencari tahu siapa yang udah membunuh orang tuanya ya selama ini kan memang prediksinya dia atau ada kecurigaannya dia ya memang satu-satunya dari keluarga Cakradinata gitu. Jadi ya kalau dipercepat ya mungkin memang bagian dari cerita. Ya semoga aja sih, aku juga belum tahu ke depannya kayak gimana ya semoga aja sih masih dengan harapannya penonton gitu ya. Karena memang harapannya pasti banyak banget yang udah sangat cinta dengan pasukan Romin gitu. Gimana nih pertemanan Dirga sama Romeo nih? Banyak yang Romeo belajar dari Dirga, salah satunya kata Yasmin itu makin menggombal. Makin menggombal. Ya sebenarnya sih sosok Romeo itu untuk gombal itu mungkin memang udah karakternya dia gitu ya. Tapi kalau gue ini kan cuman temen yang manas-manasin dia aja yang nge-push dia supaya berani gitu melakukan nembak atau pendekatan kayak Yasmin gitu-gitu. Tapi kalau misalkan gombal-gombalan gitu, ya memang gue sempet saran juga sih. Tapi mungkin gombal gue lebih caur dibanding Romeo ya. Tapi pokoknya gue ngelihatnya sih ya, alhamdulillah ngelihat chemistry mereka gitu sangat dapet. Chemistry dalam rasanya juga itu terasa gitu sehingga penonton juga banyak yang baper. Gua pun baper karena gue selalu jadi bete terus kalau lagi di samping mereka berdua gitu. Tapi so far sih gue happy banget, gue senang. Kita promosinya Oke, pokoknya buat kalian jangan lupa selalu saksikan Cinta Yasmin setiap jam 8 malam hanya di RCTI. Oke.